Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas atau mengisahkan sebuah kisah legenda tentang asal-usul Sungai Barito. Sungai Barito yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Bagaimana kisah legenda asal-usul Sungai Barito ini? Silakan disimak berikut ini. Sungai Barito atau Sungai Dusun adalah nama sungai yang berhulu di Pegunungan Mular di Provinsi Kalimantan Tengah, memasuki kota Marabahan. Sungai ini bertemu dengan muara Sungai Negara di Provinsi Kalimantan Selatan. Alirannya yang menuju ke hilir sungai disebut Sungai Banjar atau Sungai Banjarmasin. Sungai Barito adalah sungai yang terbesar dan terpanjang di Kalimantan Selatan. Adapun terkait dengan Sungai Barito ini, ada sebuah cerita rakyat yang menceritakan tentang kisah legenda asal-usul Sungai Barito, dan berikut adalah kisah lengkapnya. Dahulu kala, ada sepasang suami istri yang sudah mapan kehidupannya. Mereka hidup serba berkecukupan tanpa kekurangan sesuatu apapun. Akan tetapi, mereka merasa tidak berbahagia disebabkan walaupun sudah lama menikah, mereka tidak mempunyai seorang anak. Mereka selalu memohon kepada Tuhan Yang Maha Pencipta untuk dikaruniai seorang anak. Rupanya, permohonan mereka akhirnya dikabulkan. Hal itu disebabkan sang istri pada suatu malam bermimpi didatangi seorang naga pertapa yang mengabarkan bahwa dia akan mempunyai seorang anak dengan satu syarat. Syaratnya, apabila si anak tersebut suatu saat nanti sudah berumur 10 tahun, maka akan diambil kembali oleh sang naga pertapa. Syarat dari naga pertapa tersebut langsung disetujui oleh sang istri disebabkan keinginan untuk mempunyai anak sudah sangat kuat. Tidak lama kemudian, sang istri memberitahukan tentang mimpinya itu kepada suaminya. Sang suami sangat cemas terhadap syarat yang disanggupi oleh istrinya tersebut. Akan tetapi, nasi sudah menjadi bubur. Mereka hanya bisa merenungi. Benar saja, tidak lama kemudian sang istri akhirnya mengandung, dan itu merupakan kejadian yang sangat luar biasa. Hal itu disebabkan telah lama sepasang suami istri tersebut merindukan hadirnya seorang anak di tengah-tengah mereka. Mereka pun telah melupakan persyaratan yang mereka penuhi kepada sang naga pertapa, yang mana 10 tahun kemudian akan mengambil anak tersebut. Beberapa bulan kemudian, sang istri akhirnya melahirkan seorang anak yang sangat tampan, yang kemudian mereka beri nama Bari. Akan tetapi, 7 hari setelah kelahiran Bari, sang ibu akhirnya meninggal dunia. Waktu terus berjalan, tidak terasa Bari sudah berumur 7 tahun. Ayah Bari sangat cemas terhadap keselamatan anaknya. Hal itu disebabkan ayah Bari menyadari kesepakatan almarhum istrinya dengan naga pertapa, yaitu Bari akan diambil kembali oleh naga pertapa pada saat usia 10 tahun. Dan pada suatu hari, Bari dan ayahnya pergi ke pasar. Di sana, Bari menemukan seekor kucing yang bertubuh kurus. Bari merasa kasihan dan meminta izin kepada ayahnya untuk memelihara kucing tersebut. Ayahnya pun mengizinkan. Dan kepedulian Bari terhadap kucing kurus tersebut merupakan simbol bahwa Bari adalah seorang anak yang memiliki jiwa penyayang. Bari memiliki kepedulian tinggi bahkan terhadap hewan sekalipun. Berkat pemeliharaan Bari, kucing yang kemudian diberi nama Ito tersebut berangsur-angsur menjadi kucing yang gemuk dan juga sehat. Di antara mereka terjalin persahabatan yang sangat kental. Persahabatan antara anak manusia bernama Bari dan hewan kucing bernama Ito.
Umur manusia sungguh tidak ada yang tahu. Kedua orang tua Bari sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan keselamatan dan umur Bari yang diperkirakan hanya mencapai 10 tahun. Namun, kedua orang tua Barilah yang pada awalnya merasa bahwa anak merekalah yang akan lebih cepat menemui kematiannya. Akan tetapi, kenyataan berkata lain. Justru kedua orang tua Barilah yang ternyata lebih dahulu menemui kematiannya. Setelah kematian ibunya, yang mana 7 hari setelah kelahirannya, Bari harus menerima kenyataan ayahnya juga lebih dulu menemui kematiannya saat ia berusia 7 tahun. Sebelum meninggal, ayah Bari mewasiatkan kepada adiknya yang merupakan bibi Bari untuk memelihara Bari setelah kematiannya. Ayah Bari juga berwasiat kepada adiknya agar Bari menjauhi jurang yang ada di pinggiran kampung. Hal itu disebabkan di jurang itulah sang naga bertempat tinggal, naga yang nantinya akan mengambil atau membunuh Bari. Seiring berjalannya waktu, selama tinggal bersama bibinya, Bari mulai bertanya-tanya mengapa dia dilarang untuk pergi bermain-main di dekat jurang yang ada di belakang kampung mereka. Setelah bibi Bari memberitahu sebab yang membuatnya tidak boleh bermain di dekat jurang, Bari pun merasa takut dan memutuskan untuk tidak bermain-main di sana. Ketakutan Bari ini sangat manusiawi, apalagi untuk anak yang berumur 7 tahun. Sosok naga yang menyeramkan tentu menimbulkan efek ketakutan tersendiri buat seorang anak. Jangankan anak-anak, orang dewasa pun tentu takut dengan kehadiran seekor naga yang nantinya akan membunuhnya. Dan pada saat berumur 10 tahun, di suatu hari, Bari disuruh bibinya membeli bumbu-bumbu untuk memasak makanan sebagai wujud syukur karena Bari telah menginjak usia 10 tahun. Di tengah perjalanan, Bari bertemu teman-temannya yang kemudian mengajaknya melihat pagelaran wayang yang ada di kampung seberang. Celakanya, perjalanan ke kampung seberang itu melewati titian gantung yang terbentang di atas jurang tempat naga berada. Bari lupa terhadap janji kepada bibinya untuk tidak bermain di dekat jurang. Bari dengan membawa kucing kesayangannya yaitu Ito, akhirnya ikut pergi menonton pagelaran wayang yang ada di kampung seberang. Mereka pergi bersama kawan-kawan yang lain, yang mana mereka harus melewati titian gantungan yang melintang di atas jurang. Satu persatu kawan-kawan Bari menyeberang. Dan pada gilirannya, saat Bari dan Ito juga menyeberang. Akan tetapi, pada saat itu, di tengah-tengah titian, Ito sang kucing terjatuh ke dalam jurang karena terkena embusan angin yang sangat kencang. Tanpa berpikir panjang, Bari langsung terjun ke dalam jurang untuk menyelamatkan Ito. Akhirnya, mereka berdua sama-sama masuk ke dalam jurang dan tidak muncul kembali. Kawan-kawan Bari akhirnya memberitahu bibi Bari perihal jatuhnya Bari dan Ito ke dalam jurang. Betapa sedih dan terpukulnya bibi Bari mengetahui keponakan tersayangnya jatuh ke dalam jurang bersama kucing kesayangannya. Dia bersama kepala desa dan juga warga mendatangi jurang tersebut. Akan tetapi, seorang warga desa mengatakan bahwa Bari dan Ito tidak mungkin selamat karena dasar jurang merupakan tempat tinggal sang naga. Bibi Bari akhirnya teringat peringatan kakaknya yang menyatakan jika Bari berusia 10 tahun dia akan menjadi mangsa sang naga. Warga desa kemudian memanggil-manggil Bari dan Ito dengan harapan mereka akan kembali dari dasar jurang. Akan tetapi,
Bukan Bari dan Ito yang muncul dari dasar jurang, melainkan sang naga yang menegur penduduk desa karena telah membuat keributan, sehingga mengganggu tidurnya. Penduduk desa kemudian meminta kepada sang naga untuk mengembalikan Bari dan Ito. Sang naga mengatakan tidak bisa karena Bari dan Ito telah dimakannya. Akan tetapi, sang naga mengatakan akan mengabulkan satu permintaan penduduk desa disebabkan telah memakan Bari dan Ito. Bibi Bari mengajukan permintaan agar jurang yang memisahkan dua desa diubah menjadi sungai, sehingga nantinya dapat memudahkan kedua desa agar saling berhubungan. Permintaan tersebut akhirnya dikabulkan oleh sang naga. Sang naga menyanggupi permintaan Bibi Bari dan juga warga desa untuk mengubah jurang menjadi sungai. Akan tetapi, sang naga meminta waktu beberapa hari untuk mewujudkan niatnya mengubah jurang menjadi sungai. Rupanya, selama 2 hari berturut-turut, turun hujan lebat yang membuat warga desa tidak bisa keluar rumah. Pada hari ketiga, hujan pun berhenti dan membuat warga desa dibuat terkejut karena jurang yang dalam telah berubah menjadi sungai. Warga dari kedua desa yang bersebelahan akhirnya membuat perahu sebagai sarana untuk menyeberang. Selain itu, anak-anak desa juga bersukaria mandi di sungai dan belajar di sungai tersebut. Sungai yang tercipta dari pengabulan permintaan terhadap sang naga sebenarnya tidak terlepas dari pengorbanan Bari dan Ito. Oleh sebab itu, untuk menghormati dan menghargai pengorbanan tersebut, warga desa akhirnya sepakat menamakan sungai tersebut dengan nama Sungai Barito. Nah, itulah asal-usul Sungai Barito, sebuah cerita legenda khususnya dari Kalimantan Selatan. Benar atau tidaknya, ini hanyalah cerita berdasarkan kisah legenda yang ada. Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, baik itu terkait asal-usul sungai maupun gunung ataupun berbagai tempat lainnya, baik yang ada di Kalimantan maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.